Oke, teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali di Budaya Komputer. Kita akan belajar tentang polymorphism, lanjutan dari materi kita yang sebelumnya, teman-teman ya. Ada sebelumnya saya buat video juga tentang polymorphism, ya. Tapi ada yang bertanya lagi, ada nggak cara yang lebih mudah untuk memahami polymorphism, ya teman-teman. Nah, maka kali ini saya akan mencoba teman-teman membuat sebuah polymorphism yang baru bentuknya, ya teman-teman ya. Saya buat sebuah kelas di sini, saya buat coba namanya robot gitu ya teman-teman ya. Oke, polymorphism ini kita buat super kelasnya atau parent kelasnya itu robot. Nah, robot itu teman-teman punya gerakan. Kita buat public sini ya, void. Robot itu bergerak. Ya. Teman, kalau bergerak itu berarti dia berpindah ya teman-teman ya. Berpindah itu namanya bergerak. Kita buat sini ya, robot bergerak. Bergerak maju, bergerak mundur, ke kanan, ke kiri, terbang gitu ya. Oke, selain daripada itu teman-teman, ya ada objek robot, lalu ya ada tangan teman-teman. Kelas kaki dulu aja, ada kaki karena berhubungan dengan gerak itu tadi teman-teman. Kita extendkan ke robot seperti ini, lalu kita override teman-teman ya, di override aja itu ya, bergerak gitu ya. Bergeraknya kita override, kita manfaatkan, lalu kita tuliskan di sini kaki bergerak maju, berarti kaki robot bergerak maju ya. Lalu yang berikutnya apalagi teman-teman, apalagi jadi ada robot teman-teman. Dia kalau robot itu ya mesti ada gerakannya ya, gerak maju, gerak mundur, atau gerak yang menunjukkan bahwa dia adalah sebuah robot yang dapat bergerak. Terus yang berikutnya itu teman-teman ada kelas tangan ya. Tangan juga teman-teman, ini yang mudah, yang paling mudah kita gunakan untuk memahami polymorphism ya teman-teman ya. Ini yang paling mudah untuk memahami polymorphism. Nah, tangan teman-teman tentu sama ya. Kalau robot bergerak teman-teman, ini kita override juga yang di atas, tangan juga ikut bergerak karena tidak mungkin tangan diam saja ya. Sama karena kalau teman-teman bayangkan kita berjalan, tangan kita mesti terayun-ayun ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke belakang itu gitu ya teman-teman ya, dan saling bergantian dan tidak pernah bareng-bareng ya. Terus tangan robot terayun gitu ya, terayun atau bergerak juga ya, bergerak ke depan dan ke belakang ya, depan dan ke belakang kan, seperti itu gerakannya. Oke, terus apa lagi, kita bikin misalnya kelas ini, kelas lagi kita buat sini kelas mata teman-teman ya, yang turut juga terlibat ketika sebuah gerakan di dalam tubuh kita ya. Gerakan dalam tubuh kita itu terjadi, lagi kenapa orang gelem jawab apa sih kok shout belum ada anunya, kita anu dulu gerak, sorry, belum ada metodenya, dia nggak mau. Oke teman-teman ya, sekarang kalau mata gimana, mata robot melihat ya, kalau udah bergerak ya mata harus bergerak. Lalu telinga mendengar, apalagi yang berhubungan dengan ini teman-teman. Nah sekarang masih banyak lagi yang terlibat ya.
objek-objek yang terlibat yang di dalam sebuah robot ya teman-teman ketika bergerak. Robot bergerak. Lalu di sini kita buat kelas mainnya ya, robot bergerak. Oke, ya, SVM. Lalu kita bikin sini robot ya RB gitu aja ya teman-teman ya. Nah, satu objek ini aja teman-teman, RB, ini RB sama dengan new kaki ya, kaki new robot boleh, robot. Lalu RB bergerak, terus RB lagi sama dengan new kaki, terus RB lagi bergerak, terus RB lagi sama dengan tangan, new tangan, terus tangan RB bergerak ya. Lalu tangan bergerak, RB sama dengan new mata, terus RB bergerak. Oke, seperti ini dia teman-teman ya. Kalau kita jalankan ini sudah terlihat hasilnya. Nih, robot bergerak, kaki robot bergerak maju, tangan robot bergerak ke depan dan ke belakang, mata robot melihat teman-teman. Nah, lihat objeknya kita bikin satu. Nah, supaya lebih ringkas teman-teman, kita bisa menggunakan array untuk ini ya. Array aja kita buat untuk ini. Array kita buat seperti ini. Arraynya kita buat robot. Robot kita bikin array dalam bentuk array ya. RB sama dengan, nah kita masukkan dalam kurung awal. Nah di sini kita masukkan ini new robot teman-teman. Nah, terus new kaki, terus new tangan, terus new mata gitu. Oke gitu ya teman-teman ya. Ini dia new mata. Kita naikkan lagi ke atas. Nah seperti ini dia. Oke. Nah teman-teman tinggal jalankan aja ini RB. Ini kita buang ini ya. Lalu kita buat seperti ini. Jalankan. Kita jalankan dengan menggunakan perulangan. Kita buat ulang for dari robot ini teman-teman. Robot ini, array ini. Lalu kita buat sebuah variabel baru RB robot 2 misalnya gitu teman-teman ya. Nanti dimasukkan ke situ, diambil dari RB ini teman-teman ya. Jadi ini nggak usah ini pakai ya, robot ini ya teman-teman. Robot ini ya yang sebagai sumber daripada datanya itu teman-teman. Lalu kita buat sebuah variabel baru yang nanti menampung semua elemen yang ada ini. Nah, ini akan menjadi sebuah objek yang baru ya, sama seperti tadi. Jadi kalau saya tuliskan tinggal RB gini aja. RB2 bergerak. Udah seperti ini teman-teman. Lebih ringkas mungkin ini ya. Kita jalankan. Hasilnya nanti sama. Ini hasilnya sama. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman ini sebenarnya tidak hanya sekedar codingannya. Kalau saya sih melihatnya sepertinya bahwa polymorphism itu memang adalah ilmu ya, atau teknik konsep yang diambil dari kehidupan manusia, secara khusus dari anatomi bagaimana manusia itu bisa bergerak, kan seperti itu. Nah, jadilah sebuah konsep ini teman-teman, polymorphism ini. Polymorphism kan satu objek ini banyak bentuk. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau kita anggap ini sebagai sebuah
kegiatan berjalan, teman-teman. Sebenarnya kan masih banyak lagi yang kegiatan yang tidak terlihat. Kegiatan yang tidak terlihat itu kalau berjalan, teman-teman, kan bukan cuma kaki yang bergerak dan tangan bergerak dan mata. Sebenarnya semua bodinya kita juga ikut bergerak. Lalu pikiran kita kembali lagi ikut ke pikiran yang memerintah itu ikut bekerja lagi. Jadi kayak dibuat seperti rekursi lagi gitu ya. Dibalikkan lagi ke sana dia. Membuat sebuah perulangan. Jadi teman-teman luar biasa ya teman-teman kalau kita memahami polimorfisme ini secara mendalam. Dan teman-teman ya mungkin bisa merenung bahwa sebenarnya pemrograman itu adalah konsep dari kehidupan manusia. Konsep dari kehidupan kita diambil sebagian menjadi konsep di dalam pemrograman. Ya, saya sih memahaminya seperti itu, teman-teman. Ya, karena polimorfisme ini, teman-teman, kalau dibuat gambar nih, contoh aja ya, teman-teman ya. Kayaknya dia seperti ini. Ada objek di atas, melakukan perintah seperti ini. Nah, bisa saja perintahnya banyak, teman-teman. Objek ini bisa saja perintahnya banyak. Ya, ini saya buat seperti ini. Lalu yang banyak ini, teman-teman, yang banyak ini juga ada ini satu objek hasilnya. Ini juga memiliki banyak lagi. Ini hasilnya banyak di bawah. Katakan ada seperti ini. Nah, setiap A ini lagi memiliki kegiatan lagi gitu, teman-teman. Hasil lagi. Ini saya buat seperti ini supaya mungkin agak sulit saya gambarkan, harus ada gambarnya secara khusus gitu ya. Ini hasilnya apa, 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 berapa gitu ya. Dan seterusnya sampai ke bawah, sampai dia membentuk sebuah yang namanya jaringan. Jaringan dan satu sama lain itu terhubung. Dan itu luar biasa, teman-teman. Ya, jadi kalau kita anggap ini tadi robotnya tadi melakukan perintahnya ada di sini kan, sebenarnya tidak terbatas 4. Kalau kita memahami tubuhnya kita, teman-teman, bahwa sesungguhnya kan ketika kita melakukan perintah semuanya bergerak. Ketika kita diperintahkan jalan, kalau lapar bagaimana? Nah, di situ terjadi decision, teman-teman. Kalau lapar kan jalannya kan tidak tegas gitu ya, tidak semangat. Kalau dia banyak pikiran juga enggak, jalannya juga lemes. Jadi teman-teman, ini mungkin pikiran saya yang terlalu halu ya. Tapi inilah kenyataannya, teman-teman. Inilah kenyataannya bahwa robot itu memang kalau digerakkan mesti banyak yang ikut bergerak. Sama dengan kita. Kalau suruh jalan mesti tangan tok yang berjalan. Kadang kita bukan saja jalan gitu ya. Bisa saja jalan tapi masih nyanyi juga sambil jalan misalnya. Nah, tapi bukan multitask ya teman-teman, karena multitask itu pada waktu yang bersamaan. Itu bedanya dengan polimorfisme. Waktu yang bersamaan, tapi polimorfisme itu bisa berlanjut dalam waktu yang berbeda. Ya, kalau yang ini bentuk yang ini sudah selesai, yang lain misalnya kita sudah selesai nih, jalan selesai, kaki sudah berhenti. Tapi tangan kita itu bisa masih terayun, mata kita masih melihat. Itu bisa jadi seperti itu. Jadi kompleks ya teman-teman ya. Inilah sederhana pemahaman tentang polimorfisme. Kalau teman-teman paham, itu berarti teman-teman sudah memahami juga dirimu. Gitu ya teman-teman ya. Oke deh, kita lanjutkan. Sekarang kalau ini adalah yang overread, teman-teman, ada overloading. Overloading itu seperti apa? Kemarin kita bilang apa? Overload itu adalah sebuah metode yang sama ya dengan metode yang lain, sama namanya tapi berbeda parameternya. Nah, itu juga bagian daripada polimorfisme, teman-teman. Di tangan kita itu, teman-teman, gerakan kita bisa berbeda. Jari kita bisa nunjuk, bisa masuk ke dalam satu, sebenarnya kan sama-sama jari gitu ya. Nah, kita lihat sini bagaimana sih gerakan overloading di dalam sebuah robot ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Oke, teman-teman, kita buat sebuah kelas lagi di sini, kelas. Misalnya tadi kan robot. Jadi sebenarnya teman-teman kalau bilang robot itu kan
objeknya kan banyak. Robotnya itu secara keseluruhan, tapi objek-objek yang ada di dalamnya itu ada kepala, tangan, mata, hidung, dan semuanya kan juga objek gitu teman-teman. Nah sekarang misalnya tangan robot, ya, tangan robot itu teman-teman. Nah kita bikin tangan robot ini sebagai, ya, tangan robot ini sebagai overloading. Tangan itu ngapain aja misalnya gitu ya. Tangan itu kan mesti juga bergerak teman. Tangan robot kita bikin tangan satu, misalnya ini tangan satu teman-teman ya. Kita anggap ini tangan satu dulu. Misalnya tangan robot itu kalau dia digerakkan ya, berarti tangan robot bergerak ya. So tangan robot bergerak. Oke, ya, tanda pentung biar agak jelas. Terus tangannya itu kenapa lagi gitu ya? Tangan robot bergerak lagi, misalnya void lagi, tangan robot, atau kita copy aja teman-teman, copy. Nah inilah yang disebut dengan overload ya teman-teman. Sama nanti semuanya, nanti tangan teman-teman. Tangan robot bergerak, berarti kita isi, misalnya tangan, tangan itu terdiri pangkal tangan, siku tangan, lalu jari tangan ya, kita pangkal tangan. Jadi kita bikin ini pangkal ya, ini pangkal ya, sini kita bikin sini pangkal tangan ya. Tangan robot bergerak ya. Ini bergerak pangkal tangan, nanti itu bisa diisi. Kira-kira teman-teman boleh enggak diatur lagi bergerak kemana, atau arah, string arah ya, bergeraknya itu kan nanti bisa di atas, jadi bergerak. Ini kita tambahkan ini pangkal ya, bergerak pangkal tangan, ini pangkal tangan. Wah, Pak, kalau ditulis saja kan boleh enggak teman-teman, karena nanti kalau dibuat program sungguhan ya teman-teman, pangkal ini harus didefinisikan gitu ya. Jadi pangkal tangan bergerak arah ke arahnya, ini kita bikin arah seperti ini. Nah ini ya, satu aja teman-teman, kalau masih banyak di sini boleh silahkan ditambahkan. Jadi supaya gerakan itu benar-benar apa namanya, benar-benar natural itu, nature. Nanti kita copy lagi nih teman-teman. Nah parameternya tentu sudah berbeda ya, pangkal tangan bergerak. Sekarang pangkal tangan bergerak ke arah atas, sikunya juga ikut bergerak teman-teman ya. String ya, siku. Jadi nanti pangkal tangan bergerak, pangkal tangan bergerak pangkal tangan ke atas. Ini teman-teman, ini boleh saya copy deh, saya copy. Lalu ini siku tangan ini nanti diisi dengan siku tangan dengan siku tangan bergerak ya. Nanti ditambah di sini bergerak, berputar atau ke atas 90 derajat. Lalu teman-teman, ini saya copy lagi. Oke, sekarang langsung ya teman-teman, masih banyak ini. Lalu pangkal tangan bergerak arah ke arah siku tangan. Lalu ini teman-teman ya, ini kita buat sini. Ini integer lama, lalu lama dia bergerak ya teman-teman. Terus jari ya, string jari
jari-jari atau jari-jari. Nah, itu teman-teman sebenarnya itu ada lagi. Jadi kalau tangan robot itu bisa ini jari 1, jari 2, jari 3 dan seterusnya, karena itu nanti programnya beda-beda teman-teman, karena jarinya kita ini kan tidak selalu bergerak sama, gerakannya bisa berbeda-beda. Kalau nunjuk teman-teman, jari telunjuk itu lurus, lalu induk jari itu ke atas vertikal, lalu jari tengah, jari manis dan jari kelingking itu kan terlipat. Nah, kita buat seperti ini aja ya. Pangkal bergerak, lalu ini kita bikin ya, jari tangan, jari-jari ya, jari-jari selama-lamanya, selama-lama gitu ya. Siku tangan, sikunya ini diambil dari mana? Siku bisa diambil lagi, tambah siku ya teman-teman ya. String siku. Oke, ini dia teman-teman ya. Oke, ini aja dulu teman-teman. Nanti kalau mau teman-teman tambahkan, kembangkan supaya kelihatan dia lebih soft, gerakan itu lebih natural, ya silakan nanti teman-teman tambahkan. Nah, saya buat sini kelas gerakan tangan, lalu lalu saya buat objeknya teman-teman ya. Di atas tangan robot ya, tangan robot. Ini apa sih? Tangan robot kok. Tangan robot TR. Ya. TR gini aja teman-teman. Lalu TR-nya ini kita bikin TR-nya sama seperti tadi ya, teman-teman. New TR kita buat di sini. TR ini tangan robot. Terus TR tangan robot. Oh, ini konstruktor ya, bisa konstruktor teman-teman. Nah, kita bikin gininya TR ini tangan robot. Oke, ini sudah jalan teman-teman ya, sudah jalan nih, tangan robot bergerak. Oke, kita buat seperti ini lagi. TR ini tangan robot bergerak, tangan robotnya nggak bisa. Wow, kenapa? Sebentar ya. Ini tangan CR sama dengan ini tangan robot. Yang berikutnya yang ini teman-teman ya, pangkal dan arah. Nih kita bikin sini pangkal tangan, pangkal tangan, arahnya bergerak ke atas. Jadi dia bergerak ke atas seperti itu teman-teman. Terus TR lagi. Ini tangan robot yang ketiga teman-teman. Ini bisa kita copy, boleh nggak apa-apa, ini sama. Bedanya tadi apa? Ada siku ya, arahnya ke atas, tangan bergerak ke atas, sikunya ini tadi
siku stringnya 90 derajat, bergerak 90 derajat. Terus TR lagi, tangan robot yang ini sekarang ya. Ini ada apa ini, lamanya, misalnya lama 30 detik ya teman-teman. Cari-cari ini string, cari telunjuk, terus sikunya, siku tangan lurus. Wes gini aja. Oke, sekarang kita jalankan. Wih, tangan robot bergerak pangkal tangan ke atas bergerak. Kok 2 kali nih, tangan ke atas. Terus apalagi tadi, sebentar kita lihat. Bergerak tangan ke atas, bergerak siku tangan bergerak 90 derajat, jari telunjuk selama 30 menit, siku tangan lurus. Ini bahasanya kurang tepat di sini ya teman-teman, nanti tinggal diatur ya. Ini tinggal teman-teman atur. Nah, ini yang disebut dengan overload teman-teman. Inilah overload, sederhana ya. Walaupun ini sederhana teman-teman, kalau nanti kamu semedi lalu dapat wangsit, bisa membuat program robot duluan teman-teman ya. Oke, silakan dicoba dulu ya. Silakan dicoba teman-teman. Seperti itulah overloading ya. Oke, selamat belajar untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa ditanyakan kalau ada yang tidak dipahami. Oke, sampai bertemu di materi berikutnya.